Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Wibisono. Dan Dewi Fitriani. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana pentingnya pengambilan keputusan atas pengungkapan pada pelaporan keuangan. Kami sajikan rangkuman buku teori akuntansi karangan Scott, bab 1, 2, dan 3, serta satu artikel tulisan dari Peterson. Pada bab 1, Scott menuliskan 2 poin utama. Pertama, bagaimana informasi keuangan dicatat dan dilaporkan menjadi penting dari perspektif berbagai peristiwa di masa lampau. Dan yang kedua, pada akuntansi keuangan terdapat kondisi yang tidak ideal sehingga menimbulkan asimetri informasi yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan. Jika kita rangkum, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berpengaruh pada akuntansi keuangan saat ini harus kita mulai dari tahun 1494 saat ditemukannya sistem pembukuan berganda oleh Luca Paciolo di Italia, yang kemudian menyebar di Eropa mulai abad ke-15 sampai ke abad ke-18 dan mentransformasi akuntansi keuangan dari sistem untuk mengelola operasi menjadi sebuah sistem untuk memberikan informasi keuangan kepada investor dan membantunya dalam pengambilan keputusan. Sampai kemudian pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat terdapat kejatuhan pasar yang menyebabkan depresi besar yang mengubah dunia akuntansi keuangan secara besar-besaran. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa sejarah. Pertama, peristiwa kejatuhan ataupun meledaknya pasar yang menjadi faktor penentu yang menyebabkan kenapa muncul regulasi-regulasi baru terkait dengan akuntansi keuangan. Sebelum tahun 1929, banyak terjadi penilaian aset menggunakan nilai pasar yang kemudian memunculkan gelembung ekonomi dan memicu terjadinya depresi besar pada tahun 1930-an yang memaksa penggunaan sistem konsistoris dan berpindahnya fokus pelaporan keuangan pada pelaporan laba rugi yang lebih mengutamakan informasi jangka pendek. Peristiwa berikutnya adalah resesi ekonomi pada akhir 90-an dan juga peristiwa Enron dan WorldCom di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an yang dipicu oleh kegagalan laporan keuangan dalam mengungkapkan informasi dan peran auditor yang melampaui batas. Peristiwa tersebut memunculkan regulasi dan badan regulasi baru untuk mengatur pasar, merubah pengakuan pendapatan, dan perubahan kebajikan atas jasa pengauditan. Gancuran pasar pada tahun 2007-2008 juga merubah dunia akuntansi keuangan. Salah satunya dipicu oleh kegagalan akuntansi nilai pasar dalam mengungkapkan nilai aset yang sesungguhnya, serta pengungkapan liabilitas finansial di luar laporan posisi keuangan yang kurang memadai. Peristiwa ini kemudian direspon oleh badan regulasi dengan menerbitkan standar baru terkait konsolidasian dan kontrarekognisi, aturan pengukuran nilai aset yang lebih mengarah ke nilai penggunaan, dan penilaian yang berbasis cost, peningkatan pengungkapan kompensasi manajemen, serta peningkatan pengakuan cadangan bagi institusi keuangan. Kedua, dilihat dari perkembangan akuntansi keuangan yang sangat pesat tiap selesai peristiwa besar yang terjadi pada lokasi dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, mulai dari Belanda, Inggris, sampai ke Amerika Serikat, sehingga kemudian muncul standar akuntansi keuangan internasional yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Internasional. Pesatnya perkembangan akuntansi keuangan sangat dipengaruhi oleh reaksi dari badan pengatur dan profesi akuntansi atas peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut. Saat ini, Tiongkok merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sangat pesat. Akankah pusat perkembangan akuntansi keuangan berikutnya bergeser ke Tiongkok? Beberapa hal penting terkait dengan pengambilan keputusan atas pengungkapan kemudian mengikuti peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah 1. Pengontrakan efisien yang mengarahkan laporan keuangan agar menjadi lebih konservatif dan berfokus pada keandalan informasi. 2. Perilaku etis akuntan dan auditor yang mengatur akuntan dan auditor dalam menyajikan, mengungkapkan, dan mengevaluasi informasi agar lebih sesuai dengan kode etika profesional. Dan yang ketiga, antara standar akuntansi keuangan berbasis aturan atau standar akuntansi keuangan berbasis prinsip. Dan yang keempat, kompleksitas dari informasi yang ditunjukkan oleh perbedaan reaksi pengguna atas satu informasi yang sama. Keempat hal tersebut menunjukkan berbagai pertimbangan keputusan untuk mengungkapkan informasi pada laporan keuangan menjadi sangat penting. Interaksi antara akuntansi keuangan dan perkembangan pasar finansial
ketidakrasionalan dari pengguna laporan keuangan, tujuan berbeda dari masing-masing pengguna laporan keuangan, serta konflik kepentingan akan mempengaruhi pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pada poin kedua, Scott menyoroti asimetri informasi yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu average selection dan moral hazard. Average selection adalah pada saat manajemen berusaha menyimpan informasi yang seharusnya berguna bagi pengguna, sedangkan moral hazard adalah saat manajemen berperilaku merugikan tanpa mengindahkan kepentingan pengguna informasi. Permasalahan yang fundamental dalam teori akuntansi keuangan adalah bagaimana mendesain dan mengimplementasikan konsep dan standar yang mengkombinasikan antara informasi investor dan kinerja manajer dalam mengevaluasi informasi akuntansi. Beberapa kebijakan memerlukan trade-off di antara dua peran ini. Other comprehensive income merupakan salah satu pendekatan untuk merekonsiliasi dua peran ini. Penyataan OC pada awalnya diciptakan di US oleh FSAB, sekarang termasuk dalam Accounting Standard Codification. Secara internasional, ia memperlakukan penyataan OC tahun 2009. Terdapat dua reaksi mendasar terhadap permasalahan fundamental. Reaksi pertama adalah pertanyaan what problem. Pertanyaan ini terkait mengapa tidak menjaga regulasi seminimal mungkin yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan stabil untuk perdagangan, penyelesaian sengketa, dan hukuman atas pelanggaran. Reaksi kedua adalah untuk beralih ke regulasi untuk melindungi investor dengan alasan bahwa informasi adalah komoditas yang kompleks dan penting. Pada bab 2, Scott menguraikan mengenai kondisi ideal atas akuntansi keuangan, yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kondisi ideal pasti, di mana tingkat kepastiannya sebesar 100%. Dan yang kedua, kondisi ideal kemungkinan, probable atau tidak pasti, di mana tingkat kepastiannya di bawah 100%. Namun, tingkat kemungkinan dan jumlahnya diketahui dengan pasti. Kedua kondisi ini akan menghasilkan informasi yang sangat relevan dan sangat handal. Sangat relevan karena ada kepastian atau probabilitas kepastian penilaian aset dari aliran uang di masa yang akan datang. Dan sangat handal karena ada kepastian atau probabilitas kepastian atas nilai masa kini. Mari kita bandingkan keduanya. Pada kondisi ideal pasti, kita harus menggunakan asumsi bahwa diketahui pasti jumlah aliran kas masuk di masa yang akan datang dan tingkat bunga pasar ada dalam rasio tetap. Sedangkan pada kondisi ideal tidak pasti, asumsinya adalah 1. Tingkat bunga pasar dalam rasio tetap sama, dan 2. Kondisi kemungkinan tujuan dan realisasinya diketahui secara umum dan dapat diobservasi secara objektif. Sebagai contoh misalnya, kita tahu ada kemungkinan 70% itu pasti. Nah, karena kita tahu kemungkinan 70% pasti, maka 70% juga bisa direalisasi. Nah, ini masih dalam kondisi ideal. Kenapa? Karena kepastian yang 70% ini tadi diketahui oleh secara umum atau diketahui oleh semua orang. Nah, hal ini yang dapat menimbulkan adanya sebuah ekspektasi atas kemungkinan tadi. Sedangkan untuk perlakuan akuntansinya, pada kondisi ideal pasti menggunakan akuntansi nilai masa kini. Sedangkan pada kondisi ideal kemungkinan atau tidak pasti menggunakan akuntansi nilai masa kini ekspektasian. Untuk laba yang diakui, pada kondisi ideal pasti, laba diakui saat ada perubahan pada nilai masa kini. Untuk kondisi ideal tidak pasti, laba diakui saat ada perubahan nilai masa kini ekspektasian, sehingga labanya diakui adalah laba ekspektasian dikurangi laba atau ditambahkan dengan laba abnormal atau laba non-ekspektasian. Pada kenyataannya, keadaan di mana kondisi kemungkinan tersedia secara umum pada laporan keuangan itu sulit untuk diwujudkan. Sehingga pengguna informasi harus menilai sendiri kemungkinan tersebut atau biasa juga disebut sebagai
probabilitas subjektif. Kondisi ini menyebabkan munculnya kondisi kurang atau tidak ideal. Kondisi tidak ideal juga dapat disebabkan karena ketidakutuhan dari pasar, yaitu ketika tidak semua kondisi yang dibutuhkan oleh pasar tersedia, dapat disebabkan karena memang kondisi tersebut belum terpenuhi, misalnya kasus permintaan pasar tidak dapat dipenuhi oleh pemasok, atau karena adanya asimetri informasi yang dibutuhkan oleh pemasok dan pembeli. Pada kondisi tidak ideal ini, kondisi probabilitas di masa yang datang tidak diketahui pasti termasuk presentase dan jumlahnya, sehingga perlu diestimasikan. Semakin banyak estimasi, semakin relevan informasi yang dapat disajikan. Akan tetapi, kehandalannya akan semakin berkurang. Yang dikarenakan pada estimasi itu melekat adanya kesalahan ataupun bias. Hal ini kemudian memunculkan pertentangan antara relevansi informasi dengan reliabilitas informasi. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Bu Dewi. Selanjutnya kita akan membahas historical cost accounting method. Pada poin ini dipertimbangkan kondisi ideal yang mengarah pada versi present value dari akuntansi nilai current value. Current value mengalami isu volatilitas dan reliabilitas. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh akuntansi current value akan menggantikan historical cost. Perbandingan antara relevance versus reliability memperlihatkan akuntansi historical cost relatif dapat diandalkan, karena biaya aset atau liabilitas untuk perusahaan biasanya merupakan angka yang dapat diverifikasi yang lebih sedikit subjek error estimasinya dibandingkan dengan perhitungan present value. Namun, relevansi akuntansi current value umumnya melebihi historical cost. Revenue recognition, pada umumnya penilaian saat ini dan aset dan liabilitas mengimplikasikan pengakuan pendapatan sebagai perubahan current value yang terjadi. Sedangkan dalam historical cost, penilaian persediaan pada harga perolehan dan berhutang usaha pada harga jual menyiratkan pengakuan pendapatan saat persediaan dijual. Pada recognition lag, akuntansi current value memiliki sedikit recognition lag karena perubahan nilai ekonomi diakui pada saat terjadi. Sedangkan pengakuan pendapatan pada historical cost memiliki lag dalam meningkatkan nilai ekonomis persediaan. Pada matching of cost and revenues, matching terutama terkait dengan akuntansi historical cost, karena laba bersih di akuntansi historical cost adalah hasil dari pencocokan pendapatan yang direalisasikan dengan biaya perolehannya. Pada bab 3, Scott membahas pentingnya kegunaan keputusan, yaitu bagaimana informasi pelaporan keuangan dapat digunakan oleh investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Pendekatan keputusan merupakan konsekuensi dari peran pertama akuntansi keuangan yang sebelumnya telah dijelaskan di bab 1, yaitu mengungkapkan informasi kepada investor. Dua hal yang perlu dipahami dalam pendekatan keputusan adalah: 1. Siapa pengguna informasi? Dalam hal ini adalah konstituen akuntansi, termasuk investor, kreditor, maupun pemerintah. Dan 2, ada permasalahan apa saja ketika konstituen akuntansi mengambil keputusan. Untuk memahami pendekatan ini, kemudian dikembangkanlah teori pengambilan keputusan, yaitu teori pengambilan keputusan rasional, yang menyatakan bahwa rata-rata konstituen akuntansi akan mengambil keputusan rasional pada kondisi tidak pasti, yaitu keputusan yang akan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya bagi mereka. Teori ini dimulai dengan melakukan pengecekan probabilitas baik internal, eksternal, ataupun yang disepakati atas informasi secara subjektif sebagai bukti untuk menentukan apakah berita atau perusahaan itu baik atau apakah berita atau perusahaan itu buruk. Dan ini dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pengecekan probabilitas akan dilakukan kembali untuk memperbarui bukti-bukti yang kemungkinan nantinya juga akan mengubah
keputusan dari konstituen akuntansi. Teori ini dapat diimplementasikan menjadi sebuah sistem informasi bagi konstituen akuntansi, yaitu sebuah sistem yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang sangat informatif, yaitu laporan keuangan yang transparan, akurat, dan berkualitas tinggi. Hal ini direfleksikan oleh kualitas dari standar akuntansi keuangan. Semakin berkualitas standarnya, maka semakin berkualitas juga laporan keuangannya. Dengan asumsi tersebut, maka sistem informasi ini dapat menghasilkan informasi dengan probabilitas yang objektif. Sehingga apabila probabilitas sebelumnya yang subjektif itu diproses melalui sistem informasi ini tadi, maka akan menghasilkan probabilitas subjektif yang berkualitas tinggi, mendekati probabilitas objektif, dan dapat menjadi prediktor kinerja masa depan yang lebih baik jika dibandingkan dengan probabilitas subjektif yang sebelum masuk ke sistem informasi. Sehingga kemudian dapat kita simpulkan, yang dimaksud dengan informasi pada laporan keuangan adalah bukti-bukti yang dapat mengubah pengambilan keputusan dari konstituen akuntansi. Topik berikutnya yang akan dibahas dalam chapter 3 adalah mengenai rasional risk averse investor. Dalam teori keputusan, konsep individu yang rasional berarti bahwa dalam membuat keputusan, tindakan yang dipilih adalah tindakan yang menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan. Ini menyadarkan bahwa individu dapat mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan keputusan tersebut, menggunakannya untuk merevisi probabilitas keadaan melalui teorema Bayes. Untuk memodelkan pengindaran risiko, ahli teori keputusan menggunakan perangkat fungsi utilitas yang menghubungkan jumlah pembayaran dengan utilitas membuat keputusan untuk jumlah tersebut. Seseorang dapat meningkatkan utilitas dengan mengadopsi strategi diversifikasi portofolio dalam perencanaan investasi. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan berinvestasi pada setiap perusahaan atau sekuritas. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi diversifikasi portofolio, yaitu tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, tingkat aktivitas ekonomi, dan sebagainya, yang juga disebut dengan market-wide atau economy-wide factors. Selain faktor tersebut juga terdapat firm-specific factors yang mempengaruhi return suatu perusahaan, seperti kualitas, manajemen perusahaan, paten baru, teguran, dan kerusakan mesin. Dalam diversifikasi portofolio juga terdapat risiko yang disebut dengan firm-specific risk atau idiosyncratic risk. Tapi berikutnya yang kita bahas adalah mengenai manajemen discussion and analysis. Scott menguraikan kegunaan keputusan MDA dalam dua studi, yaitu Lee tahun 2010 dan Brown dan Tucker tahun 2011. Lee melaporkan hubungan positif rata-rata signifikan antara perusahaan dan pendapatan kuartal berikutnya. Dia melaporkan hubungan positif yang serupa antara nada dan perubahan pendapatan kuartal berikutnya. Brown dan Tucker tahun 2011 menemukan hubungan positif antara skor dan ukuran aktivitas ekonomi mereka, dan mereka menyimpulkan bahwa rata-rata perusahaan memenuhi persyaratan MDA. Mereka juga melaporkan hubungan positif yang signifikan konsisten dengan kegunaan keputusan. Sebagian besar badan akuntansi profesional telah mengadopsi pendekatan decision usefulness. Catatan 1 dan 3 dari OSB, Conceptual Framework, menjelaskan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya mengenai penyediaan sumber daya untuk satu entitas tersebut. Dalam Conceptual Framework, laporan keuangan yang berguna dan dibutuhkan pengguna harus dapat memberikan informasi untuk memprediksi return entitas di masa yang akan datang pada masa dengan sumber ekonomi yang dimilikinya, memprediksi aliran kas masa depan, memberikan informasi yang relevan, dan informasi yang reliable atau fact value represent. Framework juga mengeksplor karakteristik lain yang disebut dengan enhancing karakteristik, yang diantaranya adalah timelines. Peterson dan kawan-kawan dalam artikelnya melakukan penelitian atas pemilihan metode akuntansi distribusi saham
pada ekuitas terdistribusi legal dan pengaruhnya terhadap sinyal yang tersirat pada distribusi saham besar yang serupa. Penulis mencari gap dari penelitian sebelumnya tentang distribusi saham yang menjadi sinyal atas laba ekspektasian, di mana faktanya distribusi saham besar tidak hanya berupa pemecahan saham, namun juga dapat berupa dividen. Sehingga asumsi penggunaan perlakuan akuntansi tertentu berdasarkan ukuran distribusi tidak dapat dibuktikan. Gap kedua didapatkan dari hipotesis laba ditahan, yang pada faktanya di beberapa negara bagian yang berbeda, ekuitas terdistribusi tidak hanya menggunakan laba ditahan, namun juga dapat berasal dari AQ dan atau saham biasa. Penulis menjawab kedua gap tersebut dengan meneliti perlakuan akuntansi sesungguhnya, yaitu dengan membagi distribusi saham tidak hanya berdasarkan ukurannya dan ekuitas terdistribusi tidak hanya terbatas pada perubahan laba ditahan, namun juga berdasarkan 3 metode akuntansi yang berbeda serta ekuitas terdistribusi legal yang berbeda, yaitu yang pertama, menggunakan pemecahan saham murni, di mana nilai nominal sahamnya akan turun seiring dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar. Ini biasa disebut sebagai pemecahan saham. Dan yang kedua, menggunakan metode dividen, di mana nilai nominal saham terdistribusi itu berasal dari laba ditahan yang dipindahkan ke nilai saham biasa. Dan ini sesuai dengan ARB nomor 43. Dan yang ketiga, menggunakan dividen, di mana nilai nominal saham terdistribusi itu sekarang berasal dari AQ saham yang kemudian dipindahkan ke nilai saham biasa. Nah, ini sesuai dengan aturan NYSE. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.781 distribusi saham yang terdaftar dalam Master File Harian Center for Research in Security Prices untuk periode Januari 1978 sampai dengan Agustus 1990. Dengan berbagai kriteria pemilihan sampel diperoleh 280 perusahaan sebagai sampel. Untuk menguji hubungan antar variabel digunakan uji statistik least square regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian rata-rata untuk peristiwa yang mengurangi ekuitas distribusi secara signifikan lebih besar daripada pengembalian untuk peristiwa yang tidak mengurangi ekuitas. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa penurunan ekuitas terdistribusi merupakan sinyal positif. Model pengujian apakah abnormal return pada periode pengumuman dipengaruhi oleh akuntansi distribusi saham ketika faktor-faktor lain dikendalikan menunjukkan bahwa model signifikan. Koefisien untuk variabel perlakuan akuntansi TRT juga positif dan signifikan. Temuan ini sejalan dengan univariat dan juga mendukung hipotesis bahwa pilihan metode akuntansi distribusi saham yang mengurangi ekuitas terdistribusi memberikan sinyal informasi yang positif kepada investor. Estimasi parameter untuk variabel leverage keuangan menunjukkan bahwa investor merespon lebih positif terhadap pengumuman oleh perusahaan dengan leverage. Koefisien tidak signifikan untuk DIV tidak mendukung argumen bahwa kekuatan sinyal berhubungan positif dengan biaya persinyalan, dan tidak dapat disimpulkan bahwa dividen saham ditambah dengan pembagian dividen tunai menggerakkan manajemen mendekati batasan keuangannya, sehingga membuat sinyalnya lebih mahal. Penelitian ini juga menemukan bahwa abnormal return lebih besar untuk perusahaan yang terdaftar di bursa American Stock Exchange dibandingkan dengan New York Stock Exchange. Kesimpulan penelitian ini dijelaskan bahwa dalam penelitian sebelumnya, distribusi saham yang kurang dari 25% dianggap sebagai dividen saham, dan distribusi saham yang lebih besar dicatat sebagai pemecahan saham. Selain itu, pembagian dividen tunai juga dianggap terbatas pada nilai akun laba ditahan. Faktanya sebagian besar, distribusi saham yang lebih besar dari 25% tidak diperhitungkan sebagai stock split. Selanjutnya, laba ditahan bukanlah batasan pengendalian untuk distribusi uang tunai di sebagian besar negara bagian, termasuk di New York dan Delaware.